Halo, apa kabar sahabatku semua dimanapun berada? Semoga selalu sehat, tetap semangat dengan teknologi dan kita bisa tetap menyambung silaturahmi dengan membangun image di dalam melengkapi hobi kita untuk uh, berbagi dari apa yang kita miliki sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain dan kita juga pasti mendapatkan manfaatnya. Kenapa? Karena dengan berbagi itu semua akan mengalir ya. Anda alirkan ke bawah seperti ibaratnya itu gelas. Kalau kita kosongkan, tentu apa yang datang lagi itu akan masuk dengan baik gitu. Apalagi yang kita bagikan itu berupa sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka orang lain yang mendapatkan manfaatnya akan merasakan syukur, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih, lebih-lebih mengiringinya dengan doa, maka otomatis kita yang eh, didoakan atau kita yang disyukuri sudah berbagi itu akan mendapatkan ridho yang kuasa lagi lebih banyak tentang apa yang kita inginkan. Semua itu akan mengalir teman-teman dari atas ke bawah sehingga semuanya akan menjadi mendapatkan berkah gitu, seperti itu teman-teman. Nah, untuk sekarang saya pun juga ingin berbagi kepada Anda sebagai YouTuber, yaitu kita harus bagaimana kita belajar jadi YouTuber. Belajar jadi YouTuber ini membutuhkan kemauan yang kuat untuk berbagi tentang apa yang kita miliki dan kuasai. Itu kita harus benar-benar apa namanya itu, kemauan kita itu tidak boleh goyah ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar kemauan kita itu di dalam menjadi YouTuber sudah fokus apapun yang terjadi, bagaimanapun perjalanannya, kita harus menikmatinya dengan senang hati, menikmatinya dengan ikhlas dan legowo akan itu semua gitu. Seperti misalnya kita bisa membuat web. Dalam bisa membuat web seperti yang selama kita jalani, seluk-beluk dari website itu bagaimana kita sebagai awalnya membuat web, kita sebagai pemula tuh membuat web lu gimana sih, terus mulai menyiapkan domainnya, bagaimana cara melakukan pendaftaran domain, bagaimana kita menyewa hosting, terus dari domain dan hosting yang kita miliki itu bagaimana kita harus melakukan memasang desain, apakah itu hanya berupa desain biasa atau di dalam web itu kita akan menyelipkan program, misalnya program Replit atau program affiliate yang bisa jika di-share link itu teman Anda mendapatkan benefit atau hasil dari share linknya, seperti itu. Bisa juga sih tidak itu memakai program, tapi yang ada yang namanya kalau kita desainnya memakai WordPress, jadinya menggunakan plugin. Plugin itu adalah bantuan dari WordPress, suatu toolnya WordPress yang bisa membantu kita membuat replika itu ya. Bisa mereka itu banyak bantuannya plugin, juga termasuk bantuan desain, memperindah desain, ada juga fasilitas SEO di situ, itu bisa. Nah, yang
juga meningkatkan SEO misalnya. Kalau kita ingin meningkatkan SEO, baik meningkatkan dari SEO on page atau SEO off page-nya, di mana kita melakukannya dengan konten-konten yang unik. Konten unik pun itu kita bisa cek lagi apakah benar unik atau belum. Terus bisa juga dengan menggunakan meningkatkan backlink itu bisa melalui media sosial kita share atau kepada teman-teman sesama webmaster. Serta bisa juga kita mengangkat topik meningkatkan penjualan online. Misalnya meningkatkan penjualan online menggunakan digital marketing gitu ya, atau e-commerce yang sekarang dikenal. Bagaimana strategi atau cara kita di dalam kalau klien ingin meningkatkan omsetnya gitu. Kalau di kami lebih sering memberikan klien kalau mau membuat web tujuannya apa. Kami lebih mengarahkan ke tujuannya meningkatkan omset, meningkatkan traffic, atau meningkatkan jumlah pelanggan mereka. Bisa juga yang paling sering atau dia sudah lama berdirinya. Kita sarankan untuk pelanggan yang lama ini kita rapikan database-nya, kita remind lagi untuk repeat order atau kalau bisnis jasa memesan jasanya kepada kita gitu misalnya. Nah, itu sangat kita tonjolkan untuk membantu klien. Sehingga dari semua ide kreatif yang kita ulas di dalam video YouTube atau siaran langsung seperti yang saya lakukan ini, saya ingin ide kreatif ini akan mengalir di bidang yang kita ikhlas bagikan gitu. Nah, kalau kita sudah ikhlas teman-teman ya, kita ikhlas membagikan sesuatu yang kita miliki, itu efeknya sangat tinggi. Sudah kita mungkin sudah banyak yang kita orang-orang buktikan ya, seperti itu. Ada juga orang yang melakukan ikhlas dari bersosial. Untuk zaman sekarang itu banyak cara kita untuk bersosial ya. Kalau saya sendiri karena kesibukan juga membuat website, meningkatkan SEO klien, dan memang antara ilmu, karir dan juga hobi saya di sini, jadinya saya berbaginya dalam bentuk seperti membuat video-video pembelajaran, belajar menjadi YouTuber, belajar membuat web, belajar meningkatkan SEO. Nah itu kita akan terus membantu teman-teman dan juga teman Anda kalau Anda sudah mengirim link YouTube kami ke teman Anda seperti itu. Nah, untuk itu jangan lupa Anda subscribe, nanti hidupkan loncengnya, komentari sehingga kami bisa melakukan hal yang sama kepada Anda dari sbgwebseo.com dan sbgbali.com, sehingga kita sebagai wujud saling mendukung ya, kita jadinya saling mendukung atau tolong menolong dalam hal online, tapi itu akan berlanjut mengalir di offline juga. Sehingga trik dan strateginya Anda bisa melihat pada video kami sebelumnya atau video kami selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa selalu tonton sampai habis apa yang kami sampaikan,
dan kritisi apa yang kami sampaikan tersebut sehingga memberikan kami semangat ya dalam berkarya sebagai YouTube kreator. Kami menjadi semangat, kami menjadi lebih kreatif, yang paling penting lagi lebih produktif untuk Anda, karena kalau kami sudah berpikiran ingin produktif untuk Anda, itu akan kami memiliki rasa syukur, senang melakukannya seperti itu. Kami sangat welcome kepada siapapun yang ingin belajar jadi YouTuber. Di mana kalau jadi YouTuber ini di tengah teknologi seperti sekarang, di mana koneksi yang sudah bagus di mana-mana ya, kita bisa shooting atau kita bisa online di mana-mana dengan video yang lumayan tidak ada putus-putusnya kayak dulu, sudah bagus, dengan juga peralatannya juga cukup simple, seperti menggunakan HP yang sangat sudah ringan, kecil lagi, ditambah peralatan lainnya. Kalau kita sudah fokus dengan HP aja sebenarnya sih sudah cukup, cuman kita perlu video yang tidak goyang misalnya gitu, memerlukan suatu alat lagi, seperti tripod misalnya yang kecil, ringan juga, yang gampang dibawa kemana-mana. Itu jadi video kita lebih mantap lagi, tidak goyang gitu ya. Atau kadang-kadang kalau kita hanya HP, kalau kita jauhin HP-nya, suaranya kecil gitu misalnya kan. Nah, perlu lagi mic yang bisa nyambung untuk memperkeras suara itu. Atau kita di malam hari, jadinya kurang cahaya, padahal suasana dan tempatnya bagus. Nah, itu lagi perlu lampu LED yang kecil. Nah, yang kecil yang namun memiliki jangkauan untuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti itu Anda teman-teman. Nanti kita ulas terus untuk belajar jadi YouTuber. Selain kontennya harus unik, seperti ini nanti Anda coba lihat dan coba bisa Anda cek, Anda buka di description, karena konten kami ini sudah unik dan 100% unik, karena salah satu yang diinginkan search engine itu adalah konten yang unik. Nah, makanya kami akan berikan Anda contoh-contoh. Ini salah satu contohnya, silahkan dibuka dan silahkan cek benar gak konten yang kami pasang unik. Nah, seperti itu. Banyak hal teman-teman untuk belajar jadi YouTuber. Ayo kita mulai. Action adalah yang terbaik. Action adalah yang paling diutamakan ya. Kalau kita ada action, gimana kita bisa merevisi atau bagaimana kita bisa mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan atau bisa lakukan. Nah, jangan hanya kumpulkan ilmunya, ilmu jadi YouTuber, tapi kita tidak action, jadinya kapan jadinya kan gitu. Ya, itu dulu kami berbagi. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita bisa selalu menjalin silaturahmi dengan baik melalui teknologi yang semakin pesat perkembangannya ini.